Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-42, 43 dan 44 dari surah Ibrahim. Ayat 42, 43 dan 44 dari surah Ibrahim tentang peringatan Allah terhadap orang-orang zalim. Orang-orang yang zalim diperingatkan di dunia ini bahwasanya apabila mereka tetap di dalam kezaliman, kemudian sampai mati mereka tetap senantiasa melakukan kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian kezaliman yang berikutnya adalah mengambil hak siapa? Apabila mengambil hak Allah bermakna kezaliman terhadap Allah. Mengambil hak Allah adalah untuk diibadati. Iyyaka na'budu. Diambil hak Allah untuk diibadati, dia bawa kepada dirinya sehingga dia pula yang diibadati, dia yang disembah. Itu namanya zalim. Atau meletakkannya kepada yang lain, itu juga zalim, yaitu meletakkannya kepada berhala sehingga berhala pula yang diibadati. Itu juga zalim, itu kezaliman. Atau kalau tidak berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan hak manusia. Manusia memiliki harta umpamanya, kemudian harta manusia itu diambil, itu namanya zalim. Mencuri harta manusia itu zalim. Atau memindahkan harta manusia kepada temannya atau kepada orang lain, itu juga zalim. Nah, memberikan hak kepada orang yang memiliki hak, itu namanya adil. Maka jangan berlaku zalim, tapi berlakulah adil. Berikan hak kepada orang yang memiliki hak. Nah, yang memberikan hak kepada orang yang memiliki hak menjalankan amanah. Orang yang zalim, orang yang tidak menjalankan amanah. Nah, Allah memperingatkan orang yang zalim bahwasanya apabila mereka tetap dalam kezaliman dan sampai mati mereka dalam kezaliman, maka nanti di hari akhirat, mungkin di dunia ini mereka tidak mendapatkan siksaan dari Allah. Allah tak siksa mereka di dunia, tetapi pasti mereka akan disiksa di hari akhirat. Nah, siksaan Allah diberitahukan di dalam ayat ini sebagai peringatan. Wahai orang yang zalim, kalau kamu tetap dalam kezaliman, maka nanti di hari akhirat kamu
akan melihat siksaan yang dahsyat yang membuat matamu terbelalak. Itu ancaman, peringatan. Kemudian nanti di hari akhirat kamu akan digiring untuk pergi ke tempat siksaan yang dahsyat. Kamu akan digiring, maknanya kamu akan bergegas sampai ke sana. Kamu akan digiring seperti digiringnya apa di dunia. Umpamanya kambing-kambing, domba-domba diusir dari satu tempat untuk bergegas ke tempat yang lainnya. Nah, ini digiring untuk disiksa di suatu tempat, kemudian akan tertengadahlah kepala itu, kemudian mata tidak berkedip sedikit pun, dan hati mereka menjadi kosong. Nah, kemudian orang-orang yang zalim juga diperingatkan bahwasanya mereka pasti akan mendapatkan siksaan Allah di hari akhirat, karena itu adalah penegakan keadilan. Dan Allah menegakkan keadilan, yaitu siapa yang berlaku zalim di dunia, sebesar apa kezaliman yang ia lakukan, maka sebesar itu pula siksaan yang akan ia terima. Itu adil. Maka diperingatkan mereka tentang siksaan yang dahsyat di hari akhirat. Nah, nanti orang-orang yang zalim itu ketika mereka disiksa, ketika itu barulah mereka menyesal. Mereka minta dikembalikan ke dunia meskipun sesaat untuk bertaubat. Tetapi dikatakan kepada mereka, bukankah dahulu ketika di dunia kamu tak percaya kepada hari akhirat? Kamu menyangka bahwasanya hidup kamu adalah hidup di dunia saja dan tidak ada lagi kehidupan selepas kematian. Nah, sekarang ini dia kehidupan selepas kematian. Kamu tanggunglah siksaan pada hari akhirat yang dahulu ketika di dunia kamu dustakan. Nah, jadi ini adalah peringatan kepada orang-orang yang zalim. Peringatan kepada orang-orang yang zalim bagi Rasul apa? Nah, bagi Rasul ini adalah hiburan. Bahwasanya orang-orang yang zalim kan adalah orang-orang yang menolak dakwah Rasul, yang menentang Rasul, yang memusuhi Rasul, bahkan sampai ke tahap yang akan membunuh Rasul. Maka Rasulullah dihibur oleh Allah dengan kisah sebelum ini, yaitu diceritakanlah tentang kisah Nabi Musa, kemudian kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kemudian juga kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, setelah selesai kisah-kisah ini, sekarang ayat-ayat yang disampaikan kepada Rasulullah adalah untuk menghibur Rasul. Orang-orang zalim yang menolak dakwahmu wahai Rasul, nanti mereka pasti akan menyesal, yaitu ketika di hari akhirat mereka menjalani siksaan yang membuat mereka ketakutan, mata mereka menjadi terbelalak, kemudian hati mereka kosong, kemudian mereka menyesal. Ketika itu penyesalan mereka penyesalan yang sia-sia. Inilah sebagai muqaddimah 3 ayat yang akan kita pelajari dari surah Ibrahim yang menerangkan tentang peringatan terhadap orang-orang yang zalim. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Namun sebagaimana biasa kita akan membaca dan menerjemahkan ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. Tujuannya supaya kita mendapatkan keberkahan dari ayat yang kita baca dan supaya kita lebih dekat lagi dengan ayat yang akan kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب
nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Allah berfirman, wala tahsabanna, dan jangan kamu mengira. Siapa kamu di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Dan janganlah kamu wahai Muhammad menyangka Allah ghafilan, lalai, amma ya'mal, dari apa-apa yang dikerjakan oleh az-zalimun, orang-orang yang zalim. Mungkin orang yang zalim itu senang-senang aja hidupnya, badannya sehat, hartanya bertambah, bebas pergi ke sana kemari. Innama, sesungguhnya, yuakhiruhum, Allah menangguhkan mereka. Artinya tidak menyiksa mereka di dunia ini, tetapi menangguhkan siksaan itu liyaumin, pada suatu hari, taskhasu, terbelalak, fihi, di hari itu, al-absar, mata mereka terbelalak. Apa sebab? Sebab mereka melihat siksaan yang menakutkan. Manusia kalau melihat sesuatu yang menakutkan, matanya akan terbelalak, seperti akan keluar biji matanya. Dan janganlah kamu mengira Allah lalai dari apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka kepada hari di mana mata mereka pada hari itu terbelalak. Muhti'in, mereka itu bergegas, yaitu berjalan dengan cepat. Muqni'i ru'usihim, dengan kepala mereka terangkat. La yartaddu ilaihim tarfuhum, dan kelopak mata mereka itu tidak bergerak. Kelopak mata ini yang menutupi mata ini, dia diam saja, tidak bergerak. Tidak berkedip, boleh juga. Tidak berkedip kelopak mata mereka. Wa afidatuhum, dan hati mereka hawa, kosong. Tak ada apa. Kosong. Kosong ini maksudnya apa? Nanti dalam tafsir. Mereka berjalan dengan bergegas sambil mengangkat kepala, dengan mata mereka tidak berkedip dan hati mereka pula kosong. Wa anzirin nas, dan berilah wahai Muhammad peringatan manusia, yauma, yaitu ingatkan manusia hari kepada hari, ya'tihim, datang kepada mereka, azab. Jadi azab akan datang kepada mereka. Fayaqulu, maka berkatalah alladzina zalamu, orang-orang yang zalim, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhirna, kembalikanlah kami, ila ajalin qarib, kepada masa yang sedikit. Maknanya jangan jauh-jauh lagi, yang dekat ini sajalah ya Allah, yaitu 5 menit sebelum kematian yang lalu tuh. Kan kalau sudah selepas kematian, 5 menit sebelum kematianku yang dahulu itu, nujib da'wataka, kami akan menjawab seruanmu ya Allah, wa nattabi'ir rusul, dan kami akan mengikuti rasul-rasul. Awalam takunu, maka dikatakan kepada mereka, apakah kamu, bukankah kamu dahulu, takunu aqsamtum, telah bersumpah, min qabl, dahulu maksudnya di mana? Di dunia. Malakum min zawal, bahwasanya kamu tidak akan binasa, bahwasanya kamu akan hidup, kemudian kamu tidak akan menjalani lagi kehidupan selepas kehidupan dunia. Enggak, kamu akan binasa, kamu mati, kemudian selepas mati kamu akan dibangkitkan kembali untuk menerima pembalasan. Dan berilah peringatan manusia terhadap hari atau peringatan
yaitu hari azab datang kepada mereka dan orang-orang yang zalim berkata, wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami ke waktu yang dekat supaya kami menjawab seruanmu dan mengikuti rasul-rasul. Bukankah kamu dahulu telah bersumpah bahwasanya kamu tidak akan binasa. Nah, sekarang dahulu kamu dimatikan di dunia, kemudian kamu dibangkitkan, dan sekarang kamu menjalani siksaan. Dahulu kamu bersumpah bahwasanya kamu tidak akan dibangkitkan, tetapi sekarang ini kamu dibangkitkan. Nah, jalanilah siksaan di hari berbangkit, yaitu hari yang kekal dan abadi. Maka mereka menyesal. Penyesalan mereka itu penyesalan panjang yang tidak ada henti. Nah, dengan demikian menyesal di waktu yang tidak ada guna penyesalan pada masa itu, penyesalan yang terlambat. Maka ayat ini menerangkan tentang peringatan terhadap orang-orang yang zalim. Nah, kita mendapat pelajaran yang kita dapatkan adalah jangan sekali-kali melakukan kezaliman. Karena apabila melakukan kezaliman, mungkin di dunia ini Allah belum lagi memberikan siksaannya atau ditangguhkan siksaan itu di hari akhirat, maka di hari akhirat akan melihat siksaan yang amat dahsyat. Nah, ketika itu menderita, kemudian menyesal, minta dikembalikan ke dunia, tetapi sama sekali tidak akan mungkin dapat kembali lagi ke dunia. Karena kematian itu sama seperti seseorang dibukakan pintu gerbang kepadanya, kemudian dia masuk, kemudian pintu gerbang itu akan ditutup dan dia tidak akan bisa kembali lagi. Masuk pintu itu, maka akan terus melanjutkan perjalanan panjang yang tidak ada ujungnya. Nah, itulah kematian. Jadi kalau mau memperbaiki diri, wahai orang-orang yang zalim, perbaiki diri sekarang, sebelum kematian tiba. Nah, jadi ayat ini ayat peringatan atau ancaman terhadap orang yang zalim, dan sekaligus ayat ini adalah ayat hiburan bagi orang-orang yang dizalimi. Maka orang-orang yang dizalimi, kamu menzalimi saya sekarang ya, sekarang kamu bisa bebas, sekarang kamu bisa buat apa yang ingin kamu lakukan, dan mungkin sekarang ini kamu tidak mendapatkan siksaan, tapi nanti kamu akan mendapatkan siksaan. Terimalah siksaan nanti di hari yang pasti mata kamu akan terbelalak dan membuat hatimu menjadi kosong, dan kamu nanti akan menyesal. Penyesalanmu nanti penyesalan yang tidak ada gunanya. Jadi bagi Rasulullah ayat ini hiburan, tetapi bagi orang-orang yang zalim ayat ini sebagai ancaman. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu 3 ayat tentang ancaman Allah atau peringatan Allah terhadap orang-orang yang zalim. Kita mulai ayat yang ke-42. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Dan jangan kamu mengira, wahai Muhammad, bahwasanya Allah lalai dari apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Apa maksud ayat ini? Dan jangan kamu mengira, wahai Muhammad, Nabi Muhammad ketika menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran, ditolak oleh orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang zalim yang dimaksudkan? Karena ayat ini turun di kota Mekah. Siapa yang dimaksudkan orang-orang yang zalim itu? Penduduk kota Mekah. Apa kepercayaan penduduk kota Mekah itu sehingga mereka disebut sebagai orang-orang yang zalim? Mereka menyekutukan Allah, mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung. Ini sudah kita sebut sebelum ini. Dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka
ketika Allah menyebut dalam ayat ini, dan jangan kamu mengira wahai Muhammad Allah lalai terhadap orang-orang yang zalim, bermakna terhadap penduduk kota Mekah yang menolak dakwah yang kamu sampaikan itu. Lalu apa makna jangan kamu mengira Allah lalai? Mengapa ada perkataan seperti ini? Apakah Allah lalai? Tidak. Perkataan lalai ini hanya sesuai dipakaikan kepada makhluk. Karena lalai itu maknanya tidak memperhatikan apa yang sedang dikerjakan. Nah, tak mungkin Allah tidak memperhatikan apa yang Allah lakukan. Maka kata lalai ini tidak layak bagi Allah. Ini hanya sesuai dipakaikan kepada manusia. Maksud lalai di sini adalah orang-orang yang zalim sudah melakukan kezaliman, berbulan-bulan, bertahun-tahun melakukan kezaliman, tetapi tak juga mendapat siksaan. Seakan-akan, nah ini seakan-akan Allah membiarkan mereka, padahal mereka telah melakukan kezaliman. Kezaliman yang mereka lakukan, kezaliman yang besar, tetapi mereka tidak mendapatkan siksaan. Seakan-akan Allah membiarkan mereka terus melakukan kezaliman. Ini makna. Dan jangan kamu mengira Allah lalai, yaitu dengan tidak mengazab mereka. Nah, itu makna lalai di situ adalah tidak mengazab mereka. Kan lama ya. Berapa tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah? 13 tahun. Dan orang-orang kafir itu tak dapat disentuh, artinya tidak dapat dikuasai. Bahkan orang-orang kafir itu yang menguasai keadaan di kota Mekah, sehingga Rasulullah menjadi terdesak sampai masanya Allah perkenankan Rasul untuk berhijrah ke kota Madinah. Itu pun pada malam hari itu mereka akan membunuh Rasul. Rumah Rasul sudah dikepung, mereka sudah bersepakat untuk membunuh Rasul. Nah, sepertinya 13 tahun yang berlalu itu tak ada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka. Wahai Muhammad, jangan kamu mengira Allah tidak menyiksa mereka itu, bahwasanya mereka itu akan terlepas dari siksaan. Tidak, Allah pasti akan menyiksa mereka. Sekarang mungkin tidak, tetapi nanti ya. Maka lanjutan ayatnya, innama yuakhiruhum, sesungguhnya Allah menangguhkan siksaan ke atas mereka itu. Kalau mereka tidak mendapatkannya di dunia, maka mereka pasti mendapatkannya liyaumin taskhasu fihil absar, yaitu di hari akhirat, yaitu di hari ketika itu mereka melihat siksaan itu dengan mata terbelalak. Jadi ayat ini ayat yang membuat Rasulullah terhibur, yaitu bahwasanya kebenaran ada pada diri Rasul, kemudian kesesatan itulah yang dilakukan oleh orang-orang zalim, yaitu penduduk kota Mekah, yang akan berakhir nantinya di hari akhirat, yaitu dengan siksaan yang akan ditetapkan ke atas mereka. Dan janganlah kamu mengira, wala tahsaban, dan jangan kamu mengira. Mengira di sini maknanya menyangka. Menyangka ini berprasangka. Jangan kamu berprasangka wahai Muhammad, bahwasanya Allah menangguhkan siksaan itu, menangguhkan siksaan dengan maksud tidak akan menyiksa mereka. Enggak, bukan begitu. Maka jangan kamu mengira. Maksudnya di sini, apakah Nabi Muhammad itu mengira Allah dengan perkiraan yang seperti itu? Tidak. Ini tujuannya adalah untuk menenangkan Rasulullah. Jadi ayat ini sebenarnya adalah untuk menenangkan Rasulullah. Apakah Rasulullah itu sudah tenang? Sudah. Untuk lebih menenangkan Rasul. Jangan kamu mengira wahai Muhammad bahwasanya mereka itu dibiarkan begitu saja, tidak disiksa. Mereka orang zalim itu akan disiksa. Dengan ayat ini maka Rasulullah menjadi tenang, yaitu orang-orang yang zalim itu akan menerima balasan ke atas apa yang mereka
kerjakan, apa yang mereka kerjakan, maka mereka akan menerima balasan. Dan jangan kamu mengira Allah lalai dari apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang zalim. Tadi sudah kita sebutkan makna zalim, yaitu orang yang zalim adalah orang yang mengambil hak. Nah, zalim kepada Allah maknanya mengambil hak Allah. Hak Allah itu adalah untuk diibadati, kemudian dia ambil, dia bawa pada dirinya supaya dia pula yang diibadati, dia menjadi Tuhan. Siapa dulu nih orang yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Fir'aun. Maka Fir'aun yang disebut zalim. Kemudian ada pula yang zalim itu memindahkan hak yang disembah itu pada Allah, dipindahkannya kepada berhala. Ini pun juga zalim. Nah, zalim mengambil hak dan memindahkannya kepada orang lain. Tadi kepada dirinya, kemudian kepada orang lain. Ada lagi zalim yang lebih buruk lagi, yaitu Allah itu ada dan mesti dipercayai Allah itu ada, karena tidak mungkin Allah itu tidak ada, tidak mungkin Tuhan itu tidak ada. Apa sebab? Sebab semua ciptaan ini yang menciptakan adalah Tuhan. Tak akan mungkin ciptaan ini ada dengan sendirinya, tak mungkin ciptaan ini ada dengan sendiri, pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakannya adalah Tuhan. Tapi ada manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa namanya? Ateis. Nah, di dalam bahasa Arab, orang yang ateis itu disebut mulhid. Perbuatan meniadakan Tuhan itu disebut ilhad. Nah, itu adalah juga kezaliman. Jadi ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu adalah juga zalim. Sebab tidak memberikan hak Allah pencipta alam semesta sebagai yang diibadati, bahkan mengatakan tak ada Tuhan. Bermakna tak ada Tuhan, tak ada ibadah. Lalu kalau tak ada ibadah, ya kita hidup ini ya hidup. Jadi memahami hidup itu sebagai hidup yang dijalani ini, dan tidaklah hidup itu memiliki tujuan. Sementara kita karena percaya kepada Allah yang menciptakan kita, dan Allah menciptakan kita dengan tujuan. Apa tujuan penciptaan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka orang ateis itu hidupnya itu bukan untuk beribadah. Lalu untuk apa mereka hidup? Untuk makan, untuk minum, untuk berumah tangga, untuk bersenang-senang, pergi ke sana kemari, kemudian mati. Nah, jadi mereka memahami itu hidup inilah hidup yang sekali ini. Ketika dikatakan kepada mereka nanti ada hidup selepas kematian, tak ada hidup selepas kematian. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim, sampai mereka itu bersumpah dengan sungguh-sungguh, la yab'atsullahu man yamut, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Itu kata ateis itu. Tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari akhirat. Kita orang yang beriman percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, hari pembalasan. Nah, itu adalah orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum, sesungguhnya Allah menangguhkan mereka. Maksud menangguhkan di sini yaitu memberi waktu mereka ketika di dunia ini, yaitu dengan tidak mengazab mereka. Badan mereka sehat, bahkan akal mereka pula cerdas. Mereka pandai dengan teknologi yang mereka kuasai. Mereka majukan, mereka makmurkan dunia ini dengan kecerdasan akal fikiran mereka. Mereka buat kendaraan yang canggih-canggih di darat, di laut, dan di udara, dan mereka tak disiksa. Mereka menjalani hidup dengan bersenang-senang. Tak ada badan mereka sakit, tidak. Kemudian keluarga mereka baik-baik saja. Kemudian rezeki mereka bertambah-tambah. Nah, tak ada masalah seperti dalam hidup. Bukan berarti mereka tidak akan disiksa,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan mereka. Sampai kemana ditangguhkan? Sampai ke waktu, yaitu liyaumin taskhasu fihil absar, sampai ke waktu hari, di waktu itu, di hari itu mata mereka terbelalak. Oh, yang dimasukkan itu adalah hari akhirat. Ingat, ada yang Allah tangguhkan bukan sampai ke hari akhirat, di dunia ini pun Allah sudah siksa. Contohnya adalah kaum-kaum terdahulu yang Allah binasakan. Umpamanya kaum Nabi Nuh ditenggelamkan habis di dalam banjir, kaum Ad, kaum Samud, ada yang disambar halilintar, ada yang dikutuk menjadi batu, ada yang bermacam-macam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang zalim itu yang dibelahkan bumi ini dan dibenamkan mereka ke dalam perut bumi. Ada yang dibelahkan laut dan ditenggelamkan di laut, dan berbagai macam siksaan Allah ke atas mereka. Ada di antara mereka yang dikutuk menjadi khinzir, babi. Ada juga di antara mereka yang dilaknat menjadi kera, kemudian beberapa hari setelah itu mati. Nah, ini semua Allah tidak tangguhkan di hari akhirat. Ke hari akhirat mereka mendapat siksaan, tidak. Di dunia ini pun sudah dapat. Nah, sekarang kalau ada manusia yang zalim, tidak beribadah kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, mereka menyekutukan Allah, bahkan mereka ateis, tidak percaya adanya Tuhan, maka apabila sampai hari ini mereka tidak disiksa, jangan dikatakan mereka itu tidak akan mendapat siksaan. Mereka pasti mendapatkan siksaan, hanya saja Allah menangguhkannya ke suatu hari. Hari yang pasti mereka akan mendapat siksaan adalah hari akhirat, ketika itu mereka melihat siksaan yang menakutkan. Kalau melihat dengan apa? Mata. Manusia kalau melihat sesuatu yang menakutkan, matanya seperti apa? Terbelalak. Maka Allah menyebut pada hari ketika itu mereka melihat siksaan dengan mata terbelalak. Terbelalak itu seperti apa? Coba, seperti apa terbelalak? Terbelalak biasanya kelopak mata itu terbuka besar, seakan-akan bola mata itu akan keluar. Biasanya ada orang yang terbelalak karena senang melihat sesuatu yang menggembirakan. Ada lagi orang yang terbelalak tapi karena melihat sesuatu yang menakutkan. Apa bedanya? Kan sama-sama terbelalak. Kalau kita perhatikan baik-baik, yang terbelalak karena melihat yang menakutkan, biasanya bola matanya itu merah, kemudian badannya menggigil, gemetar, dan sangat takut sekali, dan ia ingin cepat berpaling dari yang menakutkan itu. Dia cepat, tak mau berlama-lama melihat yang menakutkan itu. Beda dengan orang yang matanya terbelalak melihat sesuatu yang menyenangkan. Biasanya matanya itu memandang yang menyenangkan itu tenang, nampak matanya itu bening. Kemudian apakah badannya menggigil? Tidak, dia menikmati dan ingin berlama-lama melihat yang menyenangkan itu. Nah, yang dimaksudkan dengan terbelalak di sini bukan terbelalak karena melihat yang menyenangkan, tetapi terbelalak karena melihat yang menakutkan. Apa yang mereka lihat? Siksaan. Kalau mata terbelalak bermakna siksaan yang mereka lihat itu siksaan yang amat dahsyat. Seperti apa dahsyatnya siksaan itu? Maka mungkinlah, boleh bayangkan, karena kita ini tidak ada video ya yang bisa kita tayangkan, tapi bisa juga melihat, umpamanya sekarang sudah banyak film-film yang dibuat menerangkan tentang kedahsyatan neraka. Umpamanya di dalam neraka itu bertiup angin, anginnya sangat panas sekali, maka melelehkan mulai dari kulit yang paling luar sampai ke daging-daging yang ada di tubuh. Meleleh. Kalau disebut meleleh, mencair, maka apa yang tinggal lagi selepas itu? Rangka.
tulang belulang. Terbayangkan tidak? Angin berhembus di dalam neraka, meleleh kulit dan dagingnya, nampak tulangnya. Kemudian dibentuk kembali dagingnya dan juga kulitnya. Datang lagi angin, meleleh lagi. Seperti apa itu? Itu baru satu kita sebut. Kemudian diletakkan terompah panas di kakinya, bara api di kakinya, kemudian tubuhnya menggelegak sampai ke ubun-ubun kepalanya. Macam mana? Terbelalak tak mata kalau melihat seperti itu? Dahsyat ini. Sekarang saja kalau kita lihat di dunia, ada orang yang mengantar video yang umpamanya ada manusia yang dimutilasi itu, keluar darahnya, kita pun tak mampu untuk melihatnya. Ingin kita cepat-cepat berpaling, jangan lihatkan ke saya, menakutkan. Itu baru yang kita lihat siksaan tak seberapa di dunia, apalagi yang ditetapkan nanti di hari akhirat, yang bermacam-macam bentuk siksaannya. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Wa qina adzabannar. Peliharalah kami ya Allah, hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Liyaumin taskhasu fihi al-absar. Pada hari mata itu menjadi terbelalak. Sebenarnya kata taskhas itu, mata terbelalak itu, mata itu tak berkedip sama sekali, terkeluar. Jadi ketika bola mata itu keluar, maka mata itu tidak berkedip. Biasanya mata yang biasa nih, dalam keadaan biasa, mata itu dia berkedip. Satu lagi, mata itu dia bisa bergerak ke kiri ke kanan, bisa juga bergerak ke atas ke bawah. Dia bebas bergerak. Tetapi ketika seseorang itu terbelalak, matanya itu tidak bergerak lagi. Dia akan lihat apa yang dia lihat yang menakutkan itu, maka tidak lagi bergerak ke kiri ke kanan, dia hanya kepada yang dilihatnya itu saja. Itu makna taskhasu, yaitu membuat mata itu diam, terhenti, karena yang dilihat itu sangat menakutkan. Taskhasu fihil absar, mata disebut. Kemudian Allah ingin menggambarkan tentang dahsyatnya siksaan di hari akhirat itu, maka bukan hanya mata disebut, yaitu pergerakan manusia seperti apa. Manusia bergerak, berjalan itu seperti apa. Kalau orang takut itu berjalannya perlahan atau berjalannya cepat? Akan lari dari siksaan. Muhti'in. Muhti'in itu maknanya berjalan dengan bergegas. Itu dalam keadaan takut. Muhti'in, yaitu berjalan dalam keadaan bergegas karena ketakutan. Berjalan bermana kaitannya dengan apa itu? Kalau tadi mata di kepala, kalau berjalan kaitannya dengan apa? Kaki. Ini bagian tubuh yang disebutkan satu persatu. Apalagi yang ketiga yang disebutkan? Muqni'i ru'usihim. Muqni'i ru'usihim, maknanya kepala mereka terangkat. Kepala terangkat ini tertengadah. Kalau tertengadah ini biasanya orang yang takut melihat ke atas, tertengadah. Maka di dalam surah Yasin itu disebut waja'alna min baini waja'alna fi a'naqihim aghlalan, yaitu kami letakkan tangan mereka yang berantai itu ke leher mereka, membuat kepala mereka tertengadah. Itu menakutkan. Bayangkanlah itu rantai, berapa panjang rantainya itu? Fi silsilatin sab'una dhira'an. Rantai besi itu panjangnya 70 depa, dililitkan ke tubuhnya sampai ke lehernya, dan dia pun tertengadah. Kemudian dengan rantai besi itu fasluku, diseret di api neraka. Terbayang tidak? Ada rasa takut? Kalau tidak ada rasa takut, itu bermakna bermasalah hati ini. Karena kita menerangkan tentang neraka. Rasulullah apabila bertemu dengan ayat-ayat tentang neraka, Rasulullah jadi gemetar, takut, khawatir. Kalau disebut ayat tentang surga, maka menjadi senang, dada itu terasa lapang.
Nah, kita pun juga sekarang ini ayat yang berkaitan tentang neraka. Maka kalau tidak gemetar hati di dalam sana, itu bermakna hati kita bermasalah, ada sesuatu yang salah, maka mesti diperbaiki. Apa salahnya? Periksa iman. Karena apabila iman tidak cukup, maka tidak membuat seseorang takut kepada neraka. Tapi kalau iman seseorang itu cukup, semakin bertambah iman seseorang, semakin takut apabila diceritakan tentang neraka. Maka selalu berlindung, waqina adzabannar, waqina adzabannar, na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Mohon perlindungan kepada Allah. La yartaddu ilaihim tarfuhum, la yartaddu ilaihim tarfuhum, maknanya kelopak mata mereka itu tak berkedip. Kelopak mata ini menutup bola mata kita. Tak berkedip bermakna kelopak mata itu terbuka saja begitu. Apa sebab? Sebab melihat siksaan yang menakutkan. Wa afidatuhum, sudah berapa? Tadi mata mereka terbelalak, bermakna keadaan mata itu terbelalak. Dan yang kedua, apalagi tadi? Kepala mereka tertengada. Yang ketiga, tadi kaki mereka bergerak cepat, bergegas. Kemudian kepala mereka tertengadah. Kemudian kelopak mata mereka tidak bergerak lagi. Wa afidatuhum, dan sekarang hati. Wa afidatuhum hawa, hati mereka hawa. Hawa itu maknanya kosong. Ini hawa ini kan. Ini hawa. Ruang ini, ruang udara ini hawa. Mengapa hawa disebut hawa? Karena kosong, tak ada apa-apa di sini ini. Nah, ini kosong. Nah, sedangkan yang di bumi ada tanaman di bumi, ada manusia di bumi, sementara yang di angkasa ini kosong. Maka mengapa angkasa ini disebut hawa? Hawa karena kosong. Nah, disebut di sini hati mereka kosong, bermakna tidak ada apa-apa di hati mereka, kosong. Ini apa maknanya hati kosong ini? Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir beliau menyebutkan ada beda antara hati yang berisi isinya iman dengan hati yang tak ada isi iman dalamnya. Kalau seseorang itu beriman, ada isi iman di dalam hatinya. Apabila seorang itu beriman, ada iman yang mengisi hatinya. Orang yang beriman ini apabila umpamanya melihat sesuatu, umpamanya yang menakutkan, apa yang menakutkan? Dia melihat ada kecelakaan di jalan raya. Dia melihat. Orang beriman ketika melihat kecelakaan itu menakutkan, karena dia tidak ingin berlaku seperti itu pada dirinya. Ketika melihat kecelakaan di jalan raya dengan hati yang ada iman di dalamnya, bagaimana orang beriman? Dia akan bersambung langsung kepada Allah Ta'ala, yaitu umpamanya dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullahaladzim, la hawla wa la quwata illa billah. Dia akan berzikir menyebut nama Allah karena ada iman dalam hati. Nah, setelah berzikir menyebut nama Allah karena ada iman dalam hati, bagaimana keadaan orang beriman itu ketika melihat yang menakutkan itu? Menjadi tenang. Apa yang membuatnya menjadi tenang? Karena ada iman di dalam hati. Tapi orang kafir tak ada isi dalam hatinya, dan hati mereka kosong. Dengan hati yang kosong kemudian mereka melihat yang menakutkan, bagaimana? Bertambah takut. Karena tak ada yang akan bisa meredakan. Apa meredakan itu? Meringankan, mengurangkan ketakutan mereka itu. Karena yang akan mengurangkan ketakutan itu siapa? Allah. Tapi mereka karena tidak ada iman di dalam hati, hati mereka kosong, maka ketika mereka melihat sesuatu yang menakutkan, bertambahlah ketakutan mereka disebabkan karena kekosongan hati itu. Begitulah Allah menggambarkan seperti apa orang yang zalim itu apabila mereka disiksa nanti di hari akhirat. Berapa disebut tadi? Yang pertama apa tadi? Mata. Yang kedua disebut apa?
Kaki yang bergegas. Yang ketiga apa? Kepala yang tertengadah. Yang keempat apa? Kelopak mata. Yang kelima apa? Hati yang kosong. Setelah itu Allah berfirman, menyampaikan kepada Nabi Muhammad, beri peringatan orang yang zalim itu wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, wa anzirin nas, dan berilah peringatan kepada manusia, yauma ya'tihimul adzab, ketika azab datang kepada mereka nanti di hari akhirat, fayaqulul ladzina zalamu, maka berkatalah orang-orang yang zalim, kalau berkata mulut. Oh, bermana ayat ini menerangkan tentang mulut pula. Sudah disebutkan sebelum ini tentang mulut? Belum lagi. Ini disebutkan tentang mulut, yaitu perkataan yang keluar dari mulut. Perkataan apa yang keluar dari mulut orang yang zalim yang disiksa nanti di hari akhirat dengan siksaan yang dahsyat? Apa perkataan mereka? Rabbana, wahai Tuhan kami, akhirna, kembalikan kami, ila ajalin qarib, ke waktu yang dekat, yaitu dunia yang sudah kami lalui dahulu. Ini sama seperti di ayat yang lain, yaitu hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka yang zalim itu, qala, dia pun berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan, aku akan beramal salih, la'alli a'malu salihan fima taraktu, yang dahulu aku tinggalkan. Tapi mungkin kembali lagi ke dunia? Tidak. Kematian akhir dari perjalanan hidup kita di dunia ini, akhir perjalanan hidup di dunia ini. Tapi kematian itu memindahkan kita ke perjalanan hidup berikutnya. Maka kalau mau memperbaiki diri sekarang sebelum kematian tiba, kalau tidak menyesal, seperti perkataan yang keluar dari mulut orang yang zalim ini. Akhirna ila ajalin qarib, kembalikanlah kami ke dunia, ke waktu yang dekat. Nujib da'wataka, kami akan menjawab seruanmu ya Allah. Apa seruan Allah? Ani'budullah ma'alakum min ilahin ghairuh, beribadahlah kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Itu kan seruan Allah. Seruan Allah itu disampaikan oleh Rasul. Seruan Rasul itu seruan Allah, karena Rasulullah hanya menerima, dan tujuan Rasul ketika diutus sebagai Rasul menyampaikan, wa ma alaina illal balagul mubin, tidaklah kami ini diutus melainkan untuk menyampaikan apa yang kami terima. Wa nattabi'ir rusul, dan kami akan mengikuti Rasul. Rasul di sini rasul-rasul, banyak rasul. Oh, barulah mereka mau mengikuti Rasul. Dahulu ketika di dunia menolak Rasul, ketika di akhirat ingin mengikuti Rasul. Dah terlambat. Itu ungkapan di mulut mereka, bermakna ungkapan dari mulut mereka itu adalah penyesalan. Penyesalan dari mulut mereka jelas. Kemudian bagaimana jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal? Bukankah dahulu kamu ketika di dunia telah bersumpah bahwasanya kamu tidak akan binasa? Kamu dibinasakan dengan kematian, kemudian tidak berakhir dengan kematian, kamu dibangkitkan untuk menerima balasan. Sekarang tanggunglah olehmu perbuatanmu dahulu di dunia, yaitu tidak mempercayai hari akhirat, hari pembalasan. Ini dia hari pembalasan, dan kamu sekarang sudah berada dalamnya, dan jalanilah hari akhirat yang tak ada penghujungnya ini. Bagaimana kira-kira keadaan orang yang zalim ketika itu? Tak bisa buat apa-apa, menyesal. Penyesalan di hari akhirat itu bahagian dari siksaan. Jadi di antara bentuk siksaan itu adalah menyesal. Ditenggelamkan mereka dalam penyesalan yang tak ada penghujungnya, di hari yang tak ada pula kesudahannya, dan itu adalah siksaan yang abadi. Apa sebab?
Apa sebab menjalani siksaan itu? Sebabnya adalah ketika di dunia dahulu melakukan kezaliman. Nah, ini jangan lupa pangkal ayat. Jangan kamu mengira wahai Muhammad Allah lalai terhadap apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Apa yang dikerjakan oleh orang zalim dahulu ketika di dunia? Apa makna zalim tadi? Mengambil hak. Apa yang dilakukan oleh orang zalim dahulu ketika di dunia? Tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah. Ada menyembah Allah, tapi dalam waktu yang sama menyembah juga selain Allah. Itu adalah kezaliman. Kemudian kezaliman disebut-sebut ini bukan mereka yazlimun, tidak. Ya'maluz zalimun, ya'mal. Ini kata ya'mal ni apa maknanya ini? Ada ya'mal, ada yaf'al. Nah, kalau kita belajar tafsir, ini mesti kita bedakan. Dalam terjemahan sama, yaf'al maknanya berbuat, ya'mal juga berbuat. Tetapi ulama tafsir membedakan. Kalau yaf'al itu perbuatan tubuh kita ini, kecuali perbuatan yang dilakukan oleh mulut. Kalau mulut melakukan perbuatan, yaitu mengeluarkan perkataan, berkata-kata. Umpamanya, madza fa'alta, apa yang kamu lakukan? Oh, ini berkaitan dengan umpamanya tangankah yang menulis, atau kakikah yang berjalan, atau badankah yang duduk umpamanya. Itu fa'alta, madza fa'alta. Selain berkata-kata, tak boleh disebut madza fa'alta ana atahaddatsu bil lughatil arabiyyah. Enggak, kata-kata. Jadi kata ya'mal ini meliputi bukan hanya perbuatan anggota tubuh, tetapi juga perkataan yang diucapkan oleh mulut, kata-kata yang keluar dari mulut, lidah yang menggerakkan perkataan sehingga terkeluar. Apa perkataan yang terkeluar dari mulut orang-orang zalim itu? Mereka mengatakan tak ada Tuhan. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya tak ada kebangkitan. Kemudian mereka mengatakan kalau kami mati, kami jadi tanah. Tak ada kami akan dibangkitkan. A idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin. Ini surah As-Sajdah selalu kita baca di pagi subuh Jumat. Apakah apabila kami dikuburkan kemudian kami menjadi tulang belulang, apakah kami akan dibangkitkan kembali seperti sekarang ini? Enggak, rasanya mereka tak percaya kepada hari kebangkitan. Maka karena mereka berkata demikian, perkataan itu keluar dari mulut mereka, yaitu menolak adanya hari kebangkitan, maka mereka yang mengeluarkan kata ini, mereka telah melakukan perbuatan yang zalim. Maka apakah kamu mengira wahai Muhammad, Allah itu lalai terhadap orang yang melakukan, orang-orang yang zalim, terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim itu, baik itu perkataan yang mereka ucapkan dari mulut mereka ataupun perbuatan tubuh mereka. Mereka menunduk-nunduk di depan berhala, kemudian mereka bersujud di depan berhala, kemudian mereka menyediakan sesajen di depan berhala, kemudian mereka menggotong apa itu ke tepi lautan Pariaman itu, kemudian ke pantai selatan di sana ini. Kononnya di pantai itu ada penunggunya Nyi Roro Kidul. Apa yang dilakukan oleh manusia, oleh orang yang zalim itu? Apakah Allah lalai terhadap apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim itu? Tidak. Tapi hidup mereka senang-senang saja di dunia ini. Badan mereka sehat, harta mereka bertambah, mereka bebas ke sana kemari. Ya, sesungguhnya Allah menangguhkan siksaan mereka itu sampai ke hari yang mana nanti di hari itu mata mereka akan terbelalak. Ini ayat ancaman. Mudah-mudahan dengan ancaman ini kita menjadi berhati-hati sehingga berfikir beribu kali untuk melakukan kezaliman, karena akibat yang akan ditanggung sungguh menakutkan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.